Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Belajar Sains. Kali ini kita akan membahas soal kimia. Pertanyaannya, hidrogen peroksida H2O2 adalah peroksida paling sederhana, digunakan sebagai oksidator, zat pemutih, dan antiseptik. Hidrogen peroksida tidak stabil secara termodinamika dan terurai menjadi air dan oksigen menurut reaksi berikut. Nah, ini ada hidrogen peroksida terurainya menjadi air dan oksigen. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah di sini di optionnya itu pilihannya mengenai tentang redox. Nah, untuk mengetahui redox kita harus tahu yang namanya aturan main dari bilox atau bilangan oksidasi. Nah, aturan yang pertama adalah unsur yang bebas biloxnya itu sama dengan 0. Contoh, magnesium, Na, Au, kemudian H2, O2, Cl2. Nah, ini golongan logam, kemudian yang ini adalah golongan non-logam. Jadi, karena dia unsur bebas, dia bersatunya sama dengan sejenisnya ataupun dia sendiri, maka dia biloxnya 0. Kemudian aturan yang kedua, apabila dalam keadaan molekul senyawa, maka ada beberapa aturan. Yang pertama adalah jumlah bilangan oksidasinya atau biloxnya itu sama dengan 0. Contoh, H2SO4. Nah, total biloxnya itu harus sama dengan 0. Kemudian untuk bilox dari H, atom H itu adalah 1, biasanya harus 1. Kemudian kalau untuk yang bilox O itu kalau misalnya dicari atau ditetapkan itu adalah min 2. Kemudian untuk golongan yang 1A, 2A, dan 3A itu adalah biloxnya plus 1 untuk golongan 1, plus 2 untuk golongan 2, dan plus 3 untuk golongan 3. Adapun untuk dalam keadaan ion, si jumlah dari biloxnya itu disesuaikan dengan muatannya. Contohnya, di sini ada ion SO4 2-, maka totalnya itu adalah total biloxnya yang ini nih pangkatnya, yaitu min 2. Nah, ini aturan bilox yang mesti teman-teman ingat untuk mengerjakan soal ini, soal semacam ini. Lalu tambahan juga, nah redox itu adalah singkatan dari reaksi, reduksi, dan juga oksidasi. Jadi suatu senyawa dinyatakan redox ketika dia terjadi reduksi dan juga oksidasi. Nah, reduksi itu ketika apa? Ketika bilox itu turun. Nah, sedangkan oksidasi dari kata oke ya berarti kan naik nih. Oke kan bagus. Jadi biloxnya itu adalah naik. Kita tulis lagi persamaan dari hidrogen peroksida, kemudian yang terurai menjadi air dan juga oksigen. Nah, kita hitung satu per satu. Di sini senyawa H2O2, di sini kan H-nya udah diketahui 1. Kemudian O-nya adalah min 2. Nah, untuk bila ada seperti ini, kita pakai yang H-nya ditetapkan. Jadi O-nya yang dicari karena tidak mungkin dua-duanya diketahui dari soal, maka kita cari yang lebih besar. Jadi kita cari yang O yang dicari. Kenapa? Karena di sini ada O-nya bebas nih, O2-nya. Kita tahu bahwa O bebas itu pasti nilainya 0. Maka pasti akan berbeda dengan O2 yang ada di H2O2. Maka kita cari yang dicari biloxnya adalah O2 ya. Kita tulis di sini kan H-nya ada 2, kita tulis 2 dikali bilox H kemudian ditambah 2 dikali bilox O sama dengan karena totalnya harus 0 di sini. Oke, kemudian bilox H itu kan adalah 1 ya, di sini 1 ditambah 2 bilox O. Kemudian kita kalikan 2 kali 1 adalah 2. Selanjutnya 2 ini kita pindah, awalnya
positif kalau pindah jadi negatif ya. 2 bilox O sama dengan min 2. Lalu biar bilox O-nya single, maka 2 yang di sini kita pindah jadi pembagian, yaitu min 2 dibagi 2. Hasilnya adalah min 1. Nah, maka di awalnya O itu biloxnya min 1. Lanjut, untuk H2O berarti kan 2 dikali bilog H ditambah bilog O sama dengan 0. Nah, bilog H adalah 1, 2 kali 1 ditambah bilog O sama dengan 0. Maka 2 tambah bilog O sama dengan 0, kita pindah luaskan 2-nya. Awalnya positif jadi negatif. Jadi di sini bilog O-nya menjadi min 2. Kita tulis di sini ya. Selanjutnya, di sini kan kita sudah tadi bahas bahwa O2 di sini adalah termasuk unsur bebas karena dia bergabung dengan dirinya sendiri ya. Maka bilognya adalah 0. Dari sini kita lihat nih, dari min 1 ke min 2, bilognya naik atau turun? Berapa? Iya, dia turun. Maka ini disebut dengan reaksi reduksi. Lanjut, dari min 1 ke 0, dia naik apa turun? Iya, dia naik. Jadi ini termasuk reaksi oksidasi. Dari persamaan ini, kita mengetahui bahwa hidrogen peroksida mengalami reaksi redoks atau reduksi oksidasi dengan sekaligus. Maka pilihan untuk yang A dan yang B itu salah karena di sini dinyatakan bukan merupakan reaksi redoks untuk A dan B. Nah, berarti pilihannya antara C, D, dan E. Kita buktikan. Di sini merupakan reaksi redoks karena bilangan oksidasi hidrogen berubah dari positif 1 menjadi 0. Lihat, mana? Ada hidrogen yang 0? Tidak ada ya. Kemudian juga yang 0 itu adalah oksigen, bukan hidrogen. Jadi salah untuk yang C. Kemudian yang D merupakan reaksi redoks karena bilangan oksidasi oksigen berubah dari min 1, awalnya min 1 menjadi min 2 dan juga 0. Betul? Iya, betul. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita buktikan juga yang E ya, supaya tidak penasaran. Di sini merupakan reaksi redoks karena bilangan oksidasi oksigen berubah dari min 2 menjadi min 2 dan 0. Lihat, dari min 2 bukan, harusnya dari min 1. Berarti benar ya jawabannya yang D. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.